Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 10 SMA. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini kami akan belajar kembali pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan sendiri yang mau menolong kami dalam memahami akan video pembelajaran kami hari ini. Sertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir pembelajaran ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah masuk ke bab yang ke-6. Masih dalam semester ganjil, bab yang ke-6. Landasan Alkitab kita di sini pada bab yang ke-6. Kita buka Alkitab kita, yaitu dari Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Agak panjang ya karena satu perikop. Judulnya adalah Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian bacaan Alkitab kita pada kesempatan kali ini dalam landasan Alkitab pada bab 6. Judulnya adalah, atau bab 6 temanya adalah kesetiaan, kasih, dan keadilan. Dan pada bab 6 ini kita akan bahas ada 2 bagian, dan dalam video kali ini kita akan bahas bagian pertama dalam 2 judul subbab. Yang pertama adalah pengertian kesetiaan, kasih, dan keadilan, dan subjudul yang kedua belajar meneladani Yesus. Dan nanti untuk bagian yang kedua di video selanjutnya yaitu nilai-nilai dari buah roh. Tapi kita akan bahas 2 subbab dulu teman-teman. Kita akan mulai di sini. Pengertian kesetiaan, kasih, dan keadilan. Yang pertama, kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani adalah pistis, yaitu bagian tabiat Allah. Nah, pistis di sini adalah juga berarti iman atau keimanan, gitu ya. Jadi antara kesetiaan dan keimanan itu sangat erat hubungannya. Ketika kita setia, kita juga berarti beriman. Ya. Setia dan beriman pastinya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini ada nas Alkitabnya yaitu Mazmur 33 ayat 4, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dan yang kedua di sini Ibrani 13 ayat 5 yaitu aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini artinya kesetiaan juga ya, secara implisit gitu. Di sini berbicara mengenai kesetiaan ya. Banyak tokoh Alkitab, teman-teman ya, yang membuktikan kesetiaannya kepada Kristus karena mereka memahami arti kesetiaan dari keteladanan Kristus. Jadi
kesetiaan di sini adalah merujuk pada Yesus Kristus sendiri ya. Yesus Kristus setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi artinya dia Tuhan Yesus sudah setia menjalani tugasnya di dunia ini gitu ya. Jadi artinya di dalam pelayanannya, dalam kepatuhannya kepada Bapaknya di sorga gitu ya. Mulai dari pembaptisannya, lalu pelayanannya, sampai dia dicobai di padang gurun gitu ya. Dan pada puncaknya adalah proses penyalibannya, mulai dari proses Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke pengadilan agama, lalu dibawa ke hadapan Pilatus, dibawa ke hadapan Herodes, dan akhirnya jalan salib gitu ya, memikul salib gitu ya, sampai ke Bukit Golgota, dan sampai akhirnya disalib, sampai meninggalnya di sana. Nah, itu bukti kesetiaan gitu. Jadi setia, kata kesetiaan ini juga sangat sulit untuk dipraktekkan gitu ya. Mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Nah, ini menjadi masalah bagi kita sebagai remaja Kristen, seperti itu ya. Ketika kita sudah berkomitmen, kita sudah setia untuk berjanji begitu, setia untuk belajar misalnya, setia untuk bersekolah misalnya. Tetapi pada saat pelaksanaannya pastinya ada yang bolos, ada yang alasan ini itulah, ya kan? Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dan menjadi permasalahan tersendiri bagi kita semua sebagai remaja Kristen, khususnya ya bagi siswa SMA gitu ya. Jadi artinya izinnya ke pamitannya dari rumah mau ke sekolah, atau tiba-tiba di perjalanan belok kemana gitu ya. Izinnya sama orang tua pergi ke sekolah, atau tiba-tiba malah main ke rumah teman gitu ya, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang sering kita temui, ataupun mungkin sering teman-teman sekalian alami ketika sekolah gitu ya. Oke lah, sekarang masih masa-masa pandemi jadi nggak ke sekolah, tetapi dulu pasti kan seperti itu ya. Jadi artinya ya seperti itulah ya. Ya teman-teman sendiri udah paham lah seperti itu ya. Dan pastinya ini yang menjadi tantangan. Semoga dalam video kali ini teman-teman sekalian mengintrospeksi diri ya tentang bagaimana kesetiaan itu. Lalu yang kedua adalah kasih. Di sini juga tidak jauh beda ya tentang kasih di sini. Kalau kasih dalam bahasa Yunani di sini seringkali atau sangat sering dituliskan yaitu agape gitu ya. Jadi kasih dari Tuhan, agape. Kita sudah mengenal 4 kasih ya, 4 tipe kasih, yaitu phileo, storge, eros, dan juga agape ya. Dalam video sebelumnya juga sudah dibicarakan ya, video ya kalau nggak salah video di kelas 10 ya, kelas 10 atau mungkin kelas 11 ya, kelas 10 sih seingat saya ya, kelas 10 itu sudah dibahas ya tentang 4 jenis kasih gitu. Coba saya lihat dulu apakah benar ya. Jenis kasih itu mungkin ya nantilah kita coba ingat-ingat lagi ya. Mungkin teman-teman yang ini udah mungkin tahu ya. Jadi ada 4 jenis kasih seperti itu ya. Pokoknya adalah ya, ada pembahasannya. Kalau nggak di kelas 10 berarti mungkin teman-teman di kelas 11 mungkin ya. Jadi artinya atau mungkin di SMP ya.
Oke lah, nanti lah. Yang pasti teman-teman sendiri juga udah tahu ya, istilahnya ada 4 jenis kasih di situ. Dan yang sekarang ini kita bahas adalah kasih agape. Jadi kasih dari Tuhan sendiri. Di sini agape menggambarkan kasih Allah pada manusia. Kasih diwujudkan dalam perbuatan praktis kepada mereka yang membutuhkannya. Kasih bukan sekedar kebajikan yang dangkal karena menuntut tanggapan yang dasar dari hati seseorang terhadap kasih Allah yang telah mendahuluinya. Jadi artinya ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita mengasihi sesama kita, itu landasannya bukan karena sesama kita mengasihi kita, tetapi karena Tuhan telah mengasihi kita. Nah, inilah kasih agape ya. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita sebagai manusia, maka kita harus berkewajiban mengasihi juga orang lain, dan pastinya juga mengasihi Tuhan ya, karena kasih dari Tuhan itu ya, Matius 22 ya. Kasihilah, ayat 37 sampai 40 itu sangat sering kali diucapkan di gereja ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah, hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi artinya ketika kita mau mengasihi, kita harus mengasihi Tuhan dulu. Kenapa harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, yang pertama mengasihi Tuhan, baru yang kedua adalah mengasihi sesama. Karena kenapa? Kalau kita melalaikan atau melewatkan kasih kepada Tuhan, kita tidak bisa mengasihi kepada sesama. Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi artinya yang pertama, yang intinya itu adalah mengasihi Tuhan dulu. Setelah itu baru mengasihi sesama. Karena dengan kita mengasihi Tuhan, pastinya kita juga akan bisa mengasihi sesama kita. Itu tentang kasih ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa subbab lagi. Di sini ada kasih tak terbatas, kasih ibu, dan juga kasih tak terbatas dan kasih ibu. Nanti teman-teman sendiri membacanya saja ya. Karena ini kalau misalnya kita urutkan lagi nanti videonya terlalu lama ya. Jadi artinya di sini intinya adalah kalau kasih yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 40, dan di sini pada bab yang ke-6 ini kita ditekankan oleh kasih agape. Kalau yang 3 jenis yang lain nanti dulu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar kalau misalnya memang mau yang kasih yang lain, pembahasan yang lain gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu mengenai kasih. Yang terakhir di sini adalah mengenai keadilan. Di sini keadilan ada 3 jenis keadilan. Yang pertama adalah keadilan distributif, yang kedua prosedural, dan yang ketiga interaksional. Yang pertama adalah distributif, mengacu pada penilaian individual mengenai apakah mereka menerima bagian yang adil dari hasil akhir dan proporsional dengan kontribusi mereka pada hubungan sosial. Dan yang kedua, keadilan prosedural, yaitu mengacu pada prosedur yang digunakan untuk mendistribusikan hasil ke dalam anggota kelompok. Dan yang terakhir, keadilan interaksional, yaitu mengacu pada sejauh mana orang menjelaskan atau berlaku adil dalam mengambil keputusan serta menunjukkan kepedulian dan sifat baik kepada orang-orang yang menggunakan hasil tersebut. Jadi artinya di sini keadilan itu harus diwujud nyatakan juga, harus diekspresikan juga melalui perbuatan. Nah, keadilan di sini kalau dalam teks ini ya, dalam buku ini adalah keadilan menyangkut kemampuan mengukur kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Akan tetapi hukum di tempat yang berbeda bisa jadi berbeda juga. Jadi artinya di sini kita juga harus pandai-pandai menempatkan diri mana yang keadilan yang dituntut di daerah itu ataupun di daerah yang lain gitu ya, di tempat yang satu, di tempat yang lain. Mungkin saja di satu tempat itu adalah keadilan yang menurut pemahaman kita baik, bisa saja tidak berlaku di tempat yang lain gitu ya. Nah, ini perlu pendalaman tersendiri ya tentang materi ini ya teman-teman ya. Jadi yang namanya keadilan artinya intinya seperti ini teman-teman, sederhananya. Yang namanya keadilan harus secara istilahnya tuh ya, bersama-sama dalam suatu komunitas. Kalau misalnya ini harus kalau seperti ini yang baru adil.
kalau yang seperti ini baru adil, seperti itu ya. Jadi artinya ada kesepakatan lah istilahnya gitu. Ada kesepakatan bersama bahwa kalau seperti ini baru adil. Kalau seperti ini baru adil. Maka itu yang namanya keadilan di setiap tempat berbeda-beda gitu ya. Jadi sifat keadilan, kalau menurut saya sifat keadilan itu adalah relatif ya, tidak mutlak. Tidak semua general gitu ya. Semua tempat bisa adil begitu. Tetapi setiap tempat yang namanya adil atau keadilan itu berbeda-beda ya. Mudah-mudahan paham seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini subbab yang kedua adalah belajar meneladani Yesus. Nah, kalau belajar meneladani Yesus tadi saya sudah sampaikan kan, apa yang namanya kesetiaan Yesus itu dia taat sampai akhir hidupnya, melayani dengan sungguh, mengabarkan kabar baik gitu ya, sampai akhirnya difitnah, dibunuh, dan bahkan sampai mati di kayu salib gitu ya. Nah, itu bentuk kesetiaan Yesus yang perlu kita teladani gitu ya, dan juga kasih yang sejati. Seperti tadi pembacaan kita Injil Yohanes pasal 13, yang namanya kasih sejati ya, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya kalau namanya mengasihi, kalau misalnya kamu adalah muridku berarti ya kamu harus saling mengasihi. Nah, itu memang sudah inti dari ajaran Yesus, yaitu mengasihi, kasih gitu ya, kasih yang sejati. Dan di sini yang terakhir adalah keadilan Yesus. Nah, keadilan Yesus itu contohnya adalah Tuhan Yesus berlaku adil ketika Petrus kembali pada kelompok murid setelah ia menyangkal sebagai murid Yesus. Ia menerima Petrus dan menugasinya untuk mengembalakan domba-dombanya meski sebelumnya Petrus menyangkalinya. Nah, ini bukti keadilan. Ya kan? Apakah di tempat kalian seperti itu? Orang sudah menyangkal seseorang terus diterima lagi. Itulah bentuk keadilan. Nah, setiap tempat beda. Kalau yang ditujukan oleh Tuhan Yesus ini, kita tahu sama-sama yang menyangkal Yesus, yaitu Simon Petrus kan. Nah, padahal kan dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, tetapi Yesus malah menerimanya kembali untuk menugaskan menggembalakan domba-dombanya. Ini sangat itulah keadilan Yesus. Orang mau bertobat, dia memaafkannya, menolongnya, bahkan ditugasinya lagi, diberikan tugas yang sangat berat, menggembalakan domba. Artinya domba di sini maksudnya bukan domba binatang ya teman-teman, tapi menggembalakan jemaat gitu ya, menggembalakan jemaat. Tugas Petrus gitu ya dari Yesus. Padahal Petrus itu sudah menyangkal. Nah, itulah keadilan Yesus sampai sebegitunya gitu ya. Apakah teman-teman bisa seperti itu? Itu tergantung dari teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dulu pelajaran kali ini tentang pengertian kasih, keadilan, dan kesetiaan. Seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah jelaskan kembali apa pengertian dari kesetiaan, kasih, dan keadilan menurut pemahaman teman-teman sekalian. Ya, kalau tadi saya menjelaskan secara singkat apa itu kesetiaan, kasih, dan keadilan. Sekarang apakah teman-teman mempunyai pendapat sendiri apa itu kesetiaan, kasih, dan keadilan? Apakah sama dengan penjelasan saya atau berbeda? Nggak apa-apa, berbeda juga nggak masalah ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di sini ya. Jadi kita berdiskusi saja ya. Apakah teman-teman paham dengan bab materi di bab 6 ini? Lalu yang kedua adalah sebutkan contoh kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Contohnya seperti apa? Yang namanya kesetiaan, kasih, dan keadilan. Coba dijelaskan gitu contohnya. Oh, kalau kesetiaan tuh saya berlaku seperti ini, kalau kasih seperti ini, kalau keadilan seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini pada bab 6 tentang kesetiaan, kasih, dan keadilan. Sebelum menutup pelajaran kali ini, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pembelajaran kali ini yang sangat singkat, maupun mudah-mudahan kami dapat dimengerti oleh kemampuan dari pikiran kami. Kami juga mohon ya Tuhan agar Roh-Mu yang kudus dapat membuka hati dan pikiran kami agar pelajaran ini boleh kami mengerti, dapat kami pahami dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada kali ini dalam bab 6, dan nantikan di video selanjutnya di bab yang ke-7. Saya Pendeta Felix Andaria mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.